kira-kira memandang atlet-atlet taekwondo di Kabupaten Garut ini seperti apa nih hari ini? Alhamdulillah untuk atlet Kabupaten Garut meningkat, kemudian antusias kepada kejuaraan sangat tinggi. Ya ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari seluruh lapisan. Ya. Kan ini sudah bertaekwondo dari bertahun-tahun, emosian nggak orangnya bapak-bapak yang satu ini? Kalau di jalan, misalnya di jalan lagi motor atau lagi pakai mobil tiba-tiba ada yang klakson, itu bawaannya emosi nggak? Atau justru emang tipikal orang yang suka berantem di jalan? Kira-kira pengen tahu nih sebagai atlet taekwondo. Kalau ke arah sana manusiawi ya, mungkin kadang-kadang usia muda kalau memiliki ilmu apalagi bela diri suka ada sedikit penasaran gitu. Tetapi ya kita kan ada doktrin di dalam bela diri, itu ada doktrin kerendahan hati. Apalagi kita setiap mau latihan itu harus mengucapkan janji taekwondo. Oh, ada janji taekwondo? Ada. Di dalamnya kan harus menghormati pengurus, pelatih, senior dan sesama taekwondoin kan. Kalau di taekwondo itu semakin atas sabuknya harus semakin rendah kontrol ya, kerendahan. Jadi ilmu padi ilmu padi itu betul ya harus dipakai. Jadi bukan ibaratnya kita berlaga, ibaratnya itu kan kalau ketika berlaga nanti banyak musuhnya biasanya. Kalau ketika kita merasa pintar, merasa ibaratnya jago bela diri, biasanya banyak yang ngetes gitu. Nah. Untuk 5 tahun ke depan dari Sabang Rino sebagai ketua, apa dampak terbesar yang ingin dicapai Taekwondo Garut dalam 5 tahun ke depan? Cita-cita saya ingin unit taekwondo atau dojang ini tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Garut. Sekarang kan masih lingkupnya masih ada di 8 kecamatan. 8 kecamatan. Ya, saya inginnya sampai ke Pamengpeuk, sampai ke Bungbulan. Cuma SDM pelatihnya belum ada. Nah, itu cita-cita saya. Mudah-mudahan penerus ketua Pengsel ke depan bisa mewujudkan itu. Ya, oke. Harus sampai ya? Ya, tahan. Nah, ini 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alhamdulillah. Nah, seperti itu. Itu Bertahap ya. Niku kosong agak panas. Oh, suara Garut kosong. Cek. Assalamualaikum. Ini teh tempat host perempuan yang paling menggelegar di Garut, Sawa Priliani. Tapi hari ini aku mau ngasih pantun. Hesenya makanya ternyata. Bilang cakep ya. Cakep. Acan. Sabar. Banyak pacar, banyak sifatnya. Cakep. Dari cemberut sampai ke salting. Cakep. Apa kabar warganet semua? Suara Garut, I'm coming! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warganet semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan mudah-mudahan dalam keadaan yang terus diberikan kelimpahan rezekinya oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini saya sebagai host laki-laki Suara Garut, biasanya perempuan-perempuan di sini hostnya. Nah, untuk hari ini kita ada host laki-laki nih. Saya akan memberikan mudah-mudahan hari ini ada edukasi dan juga insight-insight positif yang akan warganet temukan dari pembicaraan saya bersama dengan para narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan di sini sudah hadir, tepuk tangan untuk Pemcap Taekwondo Kabupaten Garut.
Di sini sudah hadir bersama kita langsung ada Sabam Rino selaku Ketua Pencap Kabupaten Garut Taekwondo, dan satu lagi ada Bapak Saikum namanya. Izin Sahid. Bapak Sahid. Nah, mungkin sebelum dimulai boleh sapa-sapa atau ada yang ingin disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Garut. Perkenalkan, nama saya Rino Rahayu. Saya lahir di Tasikmalaya tanggal 15 Desember 1974. Pekerjaan saya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Saya bertugas di Makorem 062 Tarumanagara. Keluarga, anak saya 3. Yang pertama sudah selesai kuliahnya 2021 dari Telkom Unipers. Sekarang sedang persiapan mau ke Bahrain. Yang kedua baru masuk kuliah di ITG, dan yang ketiga baru SD kelas 1 itu dari istri pertama karena meninggal dunia. Yang kedua anak saya 3 tapi udah besar-besar. Demikian. Kemudian anak saya yang dari istri kedua di Bandung semuanya. Jadi 6 jumlahnya anak saya. Apa ya jumlahnya Pak ya? Yang kedua bawa anak 3. Saya juga bawa anak 3, jumlahnya jadi 6. Luar biasa sekali. Tadi yang pertama itu mau ke Bahrain ya Pak ya? Ya, kebetulan anak saya yang pertama itu dia ahli di desainer. Oh, di sana. Desainer. Ada 2 bulan ke belakang sempat diwawancara oleh talent scout dan HRD dari Helmet Bahrain untuk desainer helm di GP sama Formula. Lulusan 2021 Pak? Ya. Perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki Pak. Oke. Tidak apa-apa. Sebetulnya ini lagi cari jodoh juga sih Pak, anak-anak Oh, sini iya. barangkali gitu Pak ya. Ada anak saya yang Ada? kedua, yang dari istri kedua. Oh, ada. Single. Itu umur berapa Pak kira-kira? Kelahiran 2008. 2008 cocok sama Isan sih. Mungkin Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan warga Garut, saya Muhammad Sahid. Pekerjaan saya sebagai salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi swasta, yakni di Sekolah Tinggi Hukum Garut. Di Pengcat Kabupaten Garut, kebetulan saya menjabat sebagai Sekum. Alhamdulillah, kemudian di KONI juga kami dipercaya mewakili cabur taekwondo di bidang wakil ketua bidang hukum ya. Untuk keluarga, alhamdulillah istri masih satu. Masih satu, masih Pak. satu. Mudah-mudahan satu. tetap. Mudah-mudahan Ya. satu. Anak satu, kebetulan TK ya, jadi TK Negeri Pembina gitu. Itu saja mungkin untuk perkenalannya. Oke, terima kasih kepada Bapak Sahid dan Bapak Rino yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Tadi sudah dijelaskan sedikit di awal bahwasannya ini untuk Bapak Sahid selaku Sekum ini berlatar belakang pendidikan juga ternyata ya. Iya. Selaku dosen di salah satu universitas. Di Kabupaten Garut. Oke, sebelum kita lanjut dulu ke Sabam Rino juga nanti. Ini kan panggilannya Sabam biasanya kalau di sana ya. Nah, gimana nih Pak? Ini sedikit aja. Bagaimana mengurus mahasiswa, capek apa tidak? Kalau mengurus mahasiswa ya kita sebenarnya kalau bilang capek gitu ya. Tapi karena sebagai pendidik ya ibaratnya kita lihatkan biajlilah karena Allah gitu ya. Oke. Insya Allah yang capeknya itu jadi apa? Nggak ada capek. Lelah jadi lilah ya Pak ya. Lelah jadi lilah betul. Tapi fun fact juga ini Bapak Sahid sebelum menjadi sekretaris di Pengcat Taekwondo Kabupaten Garut, sebelum menjadi dosen juga, beliau mantan ketua BEM STH juga ya Pak ya? Ya. Weh, tepuk tangan dulu dong, mantan ketua BEM, mantan pres. Senat Iya. gitu. Di tahun 2013 sampai 2015 2 tahun dulu. 2 tahun dulu Di Pak ya. STM Garut, alhamdulillah. Cok demo kapungkur Pak. Alhamdulillah bentar deh. Oh, tara demo. Oke. Sekali lagi kesempatan yang sangat luar biasa bertemu dengan Bapak Sahid, Bapak Rino untuk kita ngobrol panjang nih Pak soal taekwondo nih. Apalagi kita di sini ada Pengcat Taekwondo Kabupaten Garut nih Pak. Nah, sebelum kita jauh-jauh, sebelum kita dalam-dalam, kita pengen throwback dulu ke belakang sih Pak. Bagaimana sih kenapa Bapak Sahid, Bapak Rino lebih memilih ke arah taekwondo nih dibanding dengan cabur lainnya? Dari kecil nih misalnya ada trigger apa atau yang melatar belakangi? Silakan mungkin dijawab. Saya tertarik dengan bela diri taekwondo karena dari keindahan kakinya, beautiful kick, tendangan yang sangat indah. Keindahan kaki karena basicnya itu kaki ya kalau taekwondo ya? Kaki. Oke. Ya, itu bela diri dari Korea. Tahun 92 di Kota Tasik saya
mempelajari taekwondo sampai sabuk hijau. Kemudian tahun 93 saya ikut tes akabri dulu sampai ke Magelang. Kemudian karena gagal di Magelang, saya 94 masuk Bintara. Sampai tahun 95 beres pendidikan, saya penempatan Bandung. 96 ditarik ke Korem 062 Tarumanagara Garut. Nah, tahun 97 saya bergabung bersama Taekwondo Garut. Tahun 97 masih sabuk hijau karena gantung sabuk. Nah, setelah itu tahun 2000 sampai 2001 saya Satgas PAM horizontal di Ambon. Waktu itu ada ya, perang inilah istilah, ada kerusuhan. Kita ke sana. Jadi nggak sempat mikirin taekwondo, dinas dulu kan. Dinas dulu ya. Pulang dari Ambon 2001, 2003 saya baru bisa ujian sabuk hitam dan 1 di Garut. Nah, kemudian tahun 2006 saya melanjutkan ujian dan 2 di Kota Tasik. Ini disingkat aja. 2010 saya ngambil dan 3 di Kota Bandung, dan 4 saya ngambil di Sumedang di Bumi Pramuka, Bumi Parahyangan. Nah, dan 5 kemarin di Kota Bandung juga saya ujian tahun 2023 untuk dan 5-nya. Nah, kemudian tahun 2015 saya diklat wasit daerah, langsung mendapatkan kehormatan untuk mengikuti menjadi wasit di Kejurda di Sentul. 2018 saya diusulkan untuk mengikuti seleksi wasit nasional. Alhamdulillah lulus 2018 dan langsung saya mendapatkan kehormatan bertugas di Porda 2018 Kota Bogor. Setelah itu tahun 2023 saya mengikuti diklat penguji nasional. Tuh, diklat penguji nasional. Setelah itu sampai sekarang saya menjalani kegiatan sebagai wasit nasional dan penguji nasional. Gitu. Sudah di tahap nasional ya Pak ya? Ya. Di tahap nasional. Dan tadi ketika kita mendengar ceritanya detail dan Bapak masih ingat betul ya dari tiap tahunnya gitu kan, 2015, 2016, berarti emang mendarah daging itu ya taekwondo ya gitu. Ya, karena dari kecil gitu ya. Ya. Tapi apakah ada latar belakang keluarga atau enggak? Keluarga misalnya ada yang taekwondo juga atau enggak? Keluarga tidak ada. Tidak Cuma ada. almarhum ayah saya dulu pernah menyampaikan sebagai anak lelaki itu harus memiliki kemampuan bela diri untuk kehidupan gitu. Kemampuan bela diri itu penting ya. Ya. Nah, tadi kalau dari Sabung Rino nih dijelasin nih tiap tahunnya nih Pak. Nah, kalau Pak Syahid nih kira-kira sedikit. Kalau untuk saya sendiri, kenapa misalnya saya berlabuh di taekwondo? Kalau Sabung Rino tadi kan lumayan ya waktunya lama. Saya sendiri tidak dari kecil gitu ya. Kalau dibilang ibaratnya telat-telat karena saya menginjak usia mahasiswa pada waktu itu 2011 di Sekolah Tinggi Hukum Garut ada demonstrasi taekwondo gitu. Jadi saya di sana tertarik. Kenapa tertarik? Selain dari misalnya ada demonstrasi, ada ketertarikan saya itu di taekwondo itu ada atraksi yang loncat-loncat. Nah, walaupun sampai sekarang belum bisa terpenuhi, bisa loncat dan sebagainya gitu ya. Nah, itu mungkin salah satu kenapa misalnya saya masuk ke taekwondo. Dan alhamdulillah saya mengikuti jenjang ujian, jadi kita tiap 4 bulan sekali kalau dulu itu dimulai ujian tahun 2012, ujian taekwondo sabuk putih ke sabuk kuning dengan rekan-rekan saya ada 5 orang dan di SCA juga memang salah satu pendiri salah satu unit taekwondo di SCA Garut. Saya UKM ya? Juga ya UKM kalau di kampus itu. Kemudian 2014 saya mengikuti ujian black belt 2014. 2015 saya mulai masuk ke kepengurusan. Sama teman saya diajak juga gitu ya. Dan di 2016 pertama kali saya masuk ke pengurusan itu pegang bidang dulu itu bidang kerohanian kalau tidak salah. Ada bidang kerohaniannya. Ada bidang kerohanian. Kemudian di 2018 di sana saya pegang bidang ujian pendidikan tingkat. Nah, 2018 sampai 2021 pegang di bidang ujian pendidikan tingkat, dan di 2002 pas Covid waktu itu ya saya naik ujian ke dan 2 bersama teman-teman saya juga di Garut dengan sebagian pengurus juga ada.
dan di 2023 saya karena kebetulan ketua Pengcap Taekwondo meninggal dunia pada waktu itu, sehingga Sabung Rino dalam hal ini sebagai Sekum pada waktu itu menjadi PLT. Jadi saya menggantikan Sekum, dan di 2023 penggantian, kemudian ada Muscablu, sehingga Sabung Rino jadi ketua Pengcap, saya jadi Sekum kalau dilihat dari sejarahnya. Dan alhamdulillah dari perjalanan juga saya pernah ibaratnya mendampingi atlet BK Porprov di tahun 2022 kalau tidak salah di Subang pada waktu itu. Tapi kategori Pomse, jadi taekwondo itu ada Kyogi, ada Pomse. Saya mendampingi yang Pomse gitu pada waktu itu. Kemudian sampai 2025 sekarang, alhamdulillah bisa bareng-bareng sama Sabung Rino gitu ya. Kalau Sabung Rino tadi dengan ujiannya sampai ke dan 5, saya belum gitu ya, belum lanjut lagi. Mudah-mudahan di akhir tahun sekarang saya bisa lanjut ke dan 3 itu. Jadi proses saya mengikuti taekwondo itu ya terbilang ibaratnya sudah menginjak usia dewasa, jadi saat jadi mahasiswa. Nah, itu untuk kalau pengalaman saya di taekwondo. Siap. Untuk perjalanannya sama ya. Iya. Ternyata masih ingat juga tiap Masih tahunnya. ingat, alhamdulillah. Karena mungkin itu adalah hal-hal yang berkesan penting gitu ya. berkesan. Tapi sebelum jauh nih, Sabung Rino nih, Sabung Syahid juga barusan saya ingin nanya. Kan ini sudah bertaekwondo dari bertahun-tahun. Emosian nggak orangnya? Bapak-bapak yang satu ini. Kalau di jalan, misalnya di jalan lagi motor atau lagi pakai mobil, tiba-tiba ada yang klakson, itu bawaannya emosi nggak? Atau justru emang tipikal orang yang suka berantem di jalan? Kira-kira pengen tahu nih sebagai atlet taekwondo. Kalau ke arah sana manusiawi ya, mungkin kadang-kadang usia muda kalau memiliki ilmu, apalagi bela diri, suka ada sedikit penasaran gitu. Tetapi ya kita kan ada doktrin di dalam bela diri, itu ada doktrin kerendahan hati. Apalagi kita setiap mau latihan itu harus mengucapkan janji taekwondo. Oh, ada janji taekwondo? Ada. Di dalamnya kan harus menghormati pengurus, pelatih, senior, dan sesama taekwondoin kan. Itu. Kemudian apa istilahnya kita harus menjaga nama baik taekwondo. Tidak boleh kita menyalahgunakan ilmu. Itu yang menjadikan kita menahan. Makanya taekwondo ini kan bisa menyalurkan semua unek-unek kita, cara kita, strategi kita, yaitu di matras. Gitu. Iya, benar. Matras gitu. Jadi kalau udah tersalurkan, ya udah kita mendapatkan prestasi. Tapi kalau di jalan kan kita kriminal. Nah, itu. Tapi pengalaman dulu nih sebelum sekarang akhirnya lebih dewasa dan lebih rendah hati memahami janji taekwondo itu, pernah nggak? Tapi Sabung Rino dulu waktu masih muda banget nih, punya ilmu, tiba-tiba ada yang di jalan berisik dikit, wah langsung tajong misalnya, atau gimana? Pernah nggak? Mengalami. Oh, mengalami pernah. Saya pernah dibawa ke Polres juga. Waduh, pernah dibawa ke Polres juga ternyata dulunya ya. Sama berantem di jalan? Iya, dulu tawuran. Gitu. Gara-gara jadi apa? ceritanya almarhum ketua ini kan masih muda dulu kan, yang Sabam Arif Bogar dulu kan masih muda, saya juga sama masih muda gitu kan. Nah, ceritanya ada masalah lah, dikeroyok gitu. Akhirnya kita sebagai sesama teman melihat teman dikeroyok kan kita memisah gitu. Tapi dipisah bukannya kita aman, malah diserang. Oh, diserang. Akhirnya udah serang balik ya. Akhirnya jadi tawuran gitu kan. Wah, itu sampai sobek mulutnya kan. Udah mulut gitu. Oh, yang royok Sabamnya sobek. Iya. Jadi Sabam yang menang dong kalau gitu. Iya. Waduh, tetap menang ya kalau keroyokan juga. Kalah gitu kan, menang gitu kan. Tapi kan setelah itu datang patroli polisi. Semuanya dinaikkan ke mobil itu kan. Kebetulan kan saya waktu itu pakai celana taekwondo. Atasnya pakai kaos sekalian dibawa ke Polres kan. Akhirnya dari siang itu sampai malam kita di sana gitu kan, di BAP. Tetapi setelah saya menyampaikan bahwa saya anggota dari pihak polisian, akhirnya dimusyawarahkan gitu dengan pihak korban. Dan alhamdulillah korban juga menyadari kan namanya sedang emosi gitu. Akhirnya tetap aja kita ganti rugi obat itu. Tetap ganti rugi obat buat berobatnya. Iya, tetap aja berobat gitu kan. Akhirnya kita udunan kan waktu itu, udunan. Pas pulang itu kan, kalau almarhum kan masih bujangan gitu kan.
Jadi pulang ke rumah yang kadang marah. Kalau saya kan udah punya istri waktu anak masih kecil, marah istri saya gitu. Dari mana jam segini baru pulang. Udah pokoknya. Tapi itu sobek-sobek sampai sobek-sobek. Iya, akhirnya kan kita ganti rugi jahitan, Wah, biaya, sampai jahitan ya. Iya. Akhirnya sama ketua Pengcap sama Pak Sekum, Pak Dedi, sekarang beliau penasehat taekwondo. Jadi Asda sekarang beliau gitu kan. Nah itu yang jemput kami ke Polres. Yang jemput ke Polres. Ya, aduh, cina ada apa ini? Biasa Pak, garalut. Waduh. Akhirnya kan minta ganti rugi, ya udah dibayar sama beliau, kita diam. Nah itu jadi setelah dipikir-pikir, nggak ada ininya di jalan mau menang tetap ganti rugi. Iya, tetap ganti rugi ya. Iya, Tetap bayar obat juga akhirnya si Bang Rino nih. Ini masih muda udah bisa ngerobekin nih. Pukulannya mungkin tendangannya waktu itu di jalan sampai robek-robek, akhirnya harus tetap tanggung jawab bayar obat ya. Nah sekarang ini udah jadi ketua Pengcap Taekwondo nih, hati-hati di jalan nih buat masyarakat Garut nih. Siapa tahu nanti mungkin sebelum Rino lagi panas di jalan, tiba-tiba ya orang itu lagi yang ngeroyok yang main ketemu gitu kan. Udah pada tua kayaknya. Udah pada tua. Udah tua sekarang. Kalau dulu kan seumuran, sekarang banyak berdikir aja. Iya, banyak berdikir sekarang ya. Iya. Kalau Bapak Sekum nih, kira-kira pernah nggak ada pengalaman di jalan nih? Sendiri sih, alhamdulillah, karena saya masuk bela diri juga kan tahun 2011 pada saat jadi mahasiswa. Alhamdulillah itu berbeda pengalaman dengan Sabu Beno sebagai ketua Pengcap dalam ini. Saya belum pernah. Kalau tadi memang kalau emosi dalam hati manusiawi ketika di jalan misalnya ada yang klakson atau ada yang nyebrang atau ada yang ibaratnya nyerempet secara manusiawi itu normal gitu ya. Kadang ada yang ngajak berantem ada tapi ibaratnya kita tidak layani lah, kalau mau dilayani bisa saja gitu ya. Nah tapi alhamdulillah kalau dalam hal ini karena sudah dewasa saya maksudnya, jadi sudah jadi mahasiswa juga karena tahu hukum juga itu kan ketika masuk jadi mahasiswa juga hukum, ini ketika ini agak repot nih ibaratnya perkelahian gitu dalam hati emosi cuman ingat nih pasal ya gitu maksudnya. Oke. Penganiayaan dan sebagainya, walaupun misalnya 1 lawan 1 atau gimana ya. Tadi juga kan Sabu Beno sampai di BAP apalagi karena saya sebelum juga kan dapat informasi juga tadi kan dari cerita Sabu Beno ketika masuk ke taekwondo gitu ya, pernah terjadi seperti ini. Apalagi tadi saya menjadi mahasiswa hukum. Malu misalnya ketika nanti dipanggil ke BAP, ini dari mana? Dari misalnya mahasiswa hukum, kenapa misalnya mahasiswa hukum? Kenapa mahasiswa hukum yang dihukum ya? Gitu. Jadi ibaratnya saya lebih baik ibaratnya mengelola emosi lah. Jadi tadi kalau misalnya masalah emosi itu manusiawi, tapi ketika di jalan, tapi alhamdulillah sepanjang perjalanan dari 2011 sampai sekarang 2025 dan menjadi pengurus juga, itu saya tidak pernah terlibat baik secara langsung perkelahian dan sebagainya. Jadi ibaratnya kita lebih kontrol aja. Lebih kontrol lah. Memang karena semakin sini kan harus kalau di taekwondo itu semakin atas sabuknya harus semakin rendah kontrol gitu ya, kerendahan. Jadi ilmu padi ilmu padi itu betul ya harus dipakai. Jadi bukan ibaratnya kita berlaga, ibaratnya itu kan kalau ketika berlaga nanti banyak musuhnya biasanya. Kalau ketika kita merasa pintar, merasa ibaratnya jago bela diri, biasanya banyak yang ngetes gitu. Nah, ibaratnya jadi kita ini aja tadi pakai ilmu padi. Oke. Berbeda pengalaman dengan berbeda, tapi yang ini tuh sebetulnya Bapak tuh pengen berantem, cuman tadi anak hukum ya Pak ya. Kalau sekarang apalagi sekarang jadi dosen. Sekarang jadi dosennya. Nah, buat mahasiswa STH nih hati-hati Bapak. Satu ini mungkin baik terlihatnya, tapi kalau misalnya macam-macam bisa jadi disikat pakai kaki ya. Oke. Nah, dari dulu cerita nih tadi barusan triggernya taekwondo dan lain sebagainya sampai hari ini jadi pengurus Pengcap Taekwondo Kabupaten Garut. Ini ketua dan Bapak Sekum. Kira-kira memandang atlet-atlet taekwondo di Kabupaten Garut ini seperti apa nih hari ini? Alhamdulillah untuk atlet Kabupaten Garut meningkat, kemudian antusias kepada kejuaraan sangat tinggi. Ya ini juga tidak terlepas dari bantuan dan kerjasama dari seluruh lapisan. Yang pertama Forkopimda mendukung, Pak Ketum KONI kan, Bapak Subhan terima kasih banyak membantu. Kemudian dari Dispora Jabar Pak Kadis Pak Ade Darsa, kemudian Bapak Popsi.
Nah itu kemudian orang tua dan atlet sendiri gitu. Jadi alhamdulillah untuk perkembangan dari jumlah unit meningkat, dari jumlah atlet juga sekarang persaingan lebih ketat gitu. Oke, jadi kalau bisa dikatakan ini secara kekuatan terbesar Taekwondo Garut saat ini selain dari SDM-nya, dari mungkin secara fasilitas atau support juga itu dari pihak Forkopimda tadi membantu juga ya ternyata ya? Ya sangat, karena di Taekwondo itu kan lambangnya kepalan begini. Lambang Taekwondo kan itu artinya. Nah itu artinya apa tuh Itu kan dukungan atau kerjasama dari seluruh unsur, pengurus, pelatih, atlet, cerdik cendikia kan seperti KONI yang seperti itu, Forkopimda, kemudian orang tua juga ya. Kalau semuanya bersatu itu menjadi suatu kepalan dan menjadikan tenaga yang tidak terbendung, tenaga yang sangat besar. Menurut ketua nih sebelum Rino, per hari ini di Kabupaten Garut tersendiri sudah mencapai kekuatan tersebut atau masih proses? Kalau saya melihat sudah ke arah sana. Gitu. Jadi kalau hantaman itu misal 100% ya kita udah di 80%. Di 80% ya. Ya, udah menuju ke arah sana. Gitu. Udah menuju ke arah sana. Dari Pak Sekum gimana? Untuk tadi SDM di Kabupaten Garut, terutama jumlah anggota gitu ya. Di anggota dikira itu mencapai 800 kalau anggota. Anggota itu 800 ya? Biasanya kan kalau yang ikut ujian itu pernah kita di maksimal 370 orang tiap ujian kenaikan tingkat. Kalau jumlah unit itu sekitar ada 23. Jadi dari berbagai unit, jadi istilahnya di Taekwondo itu ada unit atau dojang. Ya, ada unit latihan atau dojang. Dojang itu apa? Ya sama unit latihan. Oh, sama dojang unit bahasa latihan. ininya lah bahasa Koreanya dojang. Oh, bahasa Koreanya dojang. Oke. Dojang. Atau unit latihan. Dojang, jadi tersebar di beberapa kecamatan, ada 8 lah. Terutama paling jauh itu ada di Darussalam, di pesantren. Jadi kita sudah mencapai ke pesantren Darussalam. Kalau lihat anggotanya paling banyak di sana, karena kan ada santri putra sama putri. Santri putri itu bisa kita ada 90 orang. Santri putranya ada 50 orang. Jadi kalau dijumlahkan itu sekitar 130 di pesantren Darussalam. Banyak juga ya? Banyak gitu kalau di Darussalam. Nah, tapi kebanyakan unit latihan itu ada di Garut. Ada yang di sekolah gitu ya, SD, di SMA ya, salah satu contohnya ada di SMA 11 Garut, kemudian di SMK 1 Garut, kemudian di SD Katika dulu ya, kemudian di SMK 2, SMA 18, ada beberapa tersebar. Nah, selain dari itu ada memang unit yang memang tersendiri. Contohnya unit sebelum Rino itu ada di Korem. Di Korem ya, iya Korem Negara. Dan ada misalnya kalau dilihat dari sejarah itu ada di KNPI. Pusatnya kalau ibaratnya tapi sekarang masih berjalan. Jadi muridnya masih ada ya. Kemudian terkait tadi atlet ibaratnya sumber daya atletnya. Alhamdulillah kita sudah ada yang masuk ke pelatnas. Kan di Taekwondo tadi ada 2 kategori, ada yang Kyurugi dan Pomse. Yang sudah nyampe ke pelatnas itu yang Pomse. Jurusnya yang seni. Pomse, itu bahasa Korea juga sama? Bahasa Korea. Pomse, Gitu, ya. Kemudian ada yang pernah mencapai PPLP di Jawa Barat, ya. Walaupun belum mendapatkan prestasi. Kalau yang Pomse sudah prestasi medali emas, perak, sudah pernah ada ya. Kemudian kita juga di kejuaraan-kejuaraan ya sedang ibaratnya di Taekwondo itu atau di organisasi ada regenerasi atlet. Jadi atlet itu kan ada maksimalnya sampai 25 tahun. Atlet. Jadi ada batas waktu maksimal. Ini khusus Taekwondo atau enggak? Ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi untuk Taekwondo sendiri di 25 tahun. 25 tahun maksimal. Wah, 2 tahun lagi saya udahan nggak bisa berarti ya. Menjadi 3 sekarang ya. Ibaratnya dibatasi usia sampai 25 tahun. Setelah itu ya silakan memilih menjadi pelatih, mau memilih jadi wasit tadi, kemudian mau memilih jadi penguji masih banyak gitu. Jadi kalau wasit masih bisa tuh. Masih bisa. Di umur kita ya yang di 30 tahunan, 25 tahun ke atas, ya itu kita arahnya ibaratnya bukan jenjang prestasi lagi. Yang utama tadi adalah olahraga untuk sehat, kemudian untuk bela diri, ya membela orang lain juga sama gitu ya. Ketika ada hal-hal yang lainnya. Nah, jadi untuk atlet sendiri kita alhamdulillah gitu. Dalam waktu dekat ini kita akan mengikuti Popda, kan olahraga pelajar daerah, dan BK Porprov yang memang kejuaraan bergengsi. Ya, jadi selain dari kejuaraan yang lainnya,
kita mengikuti, jadi belum pernah absen dari kejuaraan-kejuaraan. Selalu eksis terus Selalu ya. ada gitu ya, Ikut ada perwakilan dari dalam setiap Kabupaten agenda. Garut dalam setiap event. Nah, tadinya jadi untuk SDM, alhamdulillah kita banyak. Untuk pelatih ibaratnya rata-rata di Kabupaten Garut ini seorang pendidik, hampir Rata-rata pendidik gitu ya. Ya selain tadi Sabrina backgroundnya di militer, rata-rata ya saya yakin ada beberapa orang juga itu rata-rata ya guru pendidik. Ya. Jadi insya Allah terkait misalnya pembentukan karakter anak atau anggota taekwondo itu bisa diarahkan. Bisa diarahkan Ya. karena kalau misalnya kita ngomongin pembentukan karakter, kebetulan untuk pelatih itu backgroundnya itu pendidik ya, rata-rata. ya, Jadi emang pendidik. udah nalurinya Udah aja ada gitu. dulu sebagai pendidik ya harus seperti apa. Jadi Oke. punya psikologis bagaimana untuk mendidik seorang anak atau seorang taekwondo ini ibaratnya. Oke. Siap. Sudah terjawab barusan. Ternyata bahwasannya di Kabupaten Garut secara SDM ini sudah menuju ya. Jadi Ya. kalau kata ketua barusan sudah menuju dan support dari beberapa faktor juga sudah mulai dirasakan, dan tadi untuk pelatih itu bisa membentuk karakter karena emang basicnya pendidik juga ya ternyata. Nah ini penasaran juga nih, seberapa penting sih kira-kira peran taekwondo dalam membentuk disiplin dan karakter atlet kira-kira? Untuk taekwondo membentuk karakter itu pertama tadi yang saya sampaikan dari doktrin di janji taekwondo Indonesia itu ada doktrinnya yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan baik pelatih ataupun atlet. Nah kemudian di dalam keseharian juga atlet ini dibentuk oleh pelatih. Pertama karena pelatih ini sering bertemu dengan atlet. Nah, di sana kita pertama dari segi tepat waktu, kedisiplinan itu kan kedisiplinan gitu. Kemudian apabila pelatih sedang menyampaikan instruksi, nah kita perhatikan kepada murid-murid ini, ada yang ngobrol nggak? Kan kadang di sekolah suka gitu. Nah, sama lah di tempat latihan juga, ada yang merhatikan, ada yang ngobrol. Nah itu harus diingatkan sehingga ke depan kalau ada instruktur atau pelatih sedang menyampaikan suatu materi itu diperhatikan. Nah, kalau tetap berulang ya diberikan sanksi. Ya sanksinya nggak usah ditendang, tapi kan ya diberikan push up. Atau kalau nggak gitu gantian, yang murid itu suruh ke depan ngasih instruksi. Wah itu mental sih itu kena langsung mental. Itu karena kita disuruh ke depan sama pelatih langsung ya, mending ditendang sih saya kalau kayak gitu. Disuruh ngejelasin di depan nih. Ya saya juga alhamdulillah ya pertama basic saya mungkin karena di militer sehingga saya banyak perpaduan untuk dalam rangka mengelola anak ini dari segi kedisiplinan itu kan alhamdulillah. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Komandan Korem yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka latihan di Makorem, Aula Purnaparoman. Itu sangat berterima kasih Bapak Danrem dan para perwira seluruhnya memberikan kesempatan kepada saya untuk tetap berlatih. Gitu. Karena istilah semboyannya Makorem 062 itu ngahiji sangkat nggak jadi. Ngahiji sangkan nggak jadi. Ngahiji sangkan nggak jadi. Nah itu, jadi bersama kita bisa. Itu. Bagus itu slogannya. Suara Garut. Ditampil dulu Pak minumannya. Nah itu lah Pak. Nah kita intermezzo sedikit biar agak santai. Oke. Tadi kita udah ngobrol nih seberapa penting taekwondo dalam membentuk disiplin dan karakter atlet. Selain background dari pendidiknya atau pelatihnya yang punya background pendidik, tadi juga secara latihan dan lain sebagainya itu bukan hanya soal fisik tapi mental juga ditempa ya. Nah, sekarang kita mau agak masuk ke isu yang sekarang sedang ramai sebetulnya. Itu perundungan, Pak. Nah, kadang suka ada ya di sekolah-sekolah gitu. Anak itu menjadi korban perundungan karena biasanya dia ya introvert, kalau kata anak-anak sekarang introvert entah atau apapun, tapi kadang anak-anak yang dibully itu terkesan tidak bisa melawan gitu. Nah, di sini peran taekwondo itu apakah dapat memberikan edukasi atau insight nih? Bahkan bukan hanya sebagai anak yang pernah menjadi korban bullying, tapi bahkan juga kan bisa ada POV lain, Pak. Orang yang jago taekwondo malah jadi pembulinya. Nah, kira-kira nih dari perspektif taekwondo menyikapi isu ini seperti apa? Untuk taekwondo
Kalau yang disampaikan tadi menjadi tukang bully tidak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jangan Karena sampai. doktrin yang tadi jadi tidak pernah menyalahgunakan ilmu. Tetapi kalau yang pernah dibully ada. Nah, akhirnya mereka masuk di taekwondo. Nah, sejauh ini yang saya amati, bully ini pertama karena si anak ini pertama cenderung diam. Jadi kalau diganggu dia diam. Makanya untuk anak-anak yang sering dibully, jangan diam, bersuara, speak up, bicara kepada orang tua, kepada guru, gitu kan. Diperlakukan seperti apa, itu sampaikan. Makin diam, makin senang. Ya. Nah, untuk itu makanya anak-anak dianjurkan untuk belajar bela diri itu kenapa? Di bela diri kita memiliki keterampilan dalam mengolah ilmu bela diri khususnya. Nah, nanti setelah bertanding, apabila kita menang, kita kan dapat medali nih. Ya. Nah, otomatis kan setiap hari Senin di sekolah itu suka diumumkan. Ke depan dipanggil. Dipanggil upacara bawa medali, iya. bawa ini. Benar-benar. Nah, itu kan orang-orang yang Membuli. tukang bully itu melihat, wah, ini mah jangan diganggu nih. Jangan Bahaya. diganggu nih, tendangannya kuat nih, bahaya nih. Nah, gitu kan. Itu kan salah satu. Jadi istilahnya kalau di sekolah di SD, SMP, SMA itu masih ada istilah rarajaan gitu Nah, kan. ya betul rajaan. Gitu kan. Kebetulan ini Ajhar dulu raja juga di sekolahnya dulu dia. Cuman dia gak lanjut taekwondo karena udah mau 25 ya. Jadi wasit bisa lah nanti. Bisa. 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 Oke. Jadi emang si tadi untuk para anak-anak di sekolah cenderung untuk lebih berspeak up ya. Ya, jangan diam terus. Tapi untuk dari atlet taekwondonya tersendiri, kalau yang pernah latihan itu biasanya nggak suka untuk menyalahgunakan ilmunya ya. Tidak. Walaupun itu, tapi godaannya pasti berat ya, Pak ya. Ya, pengennya action kaki di atas gitu. kepala dimainkan. Nah. Tapi kan tidak boleh gitu kan. Tapi tadi dengar cerita yang latihan itu apa? Yang kaki harus Yang nempel ke Oh, kaki diangkat ke Split. dinding, Iya. itu kan latihan untuk ini, Kelenturan. kelenturan otot-otot paha. Kelenturan. Nanti kan dari sana dengan tahapan tertentu nanti kita split. Oke. Split itu sangat utama di taekwondo, mungkin seluruh bela diri juga penting ya. Jadi khususnya di taekwondo namanya kaki split itu utama. Oke, utama. Nah, itu tuh biasanya kalau misalnya ini latihan yang kaki nempel ke ini nih ke tembok, Ya. itu bisa dilakukan untuk profesional saja atau misalnya untuk orang yang baru daftar taekwondo langsung dikasih latihan itu bisa? Pertama sebelum ke sana ada tahapan dulu. Oh, ada tahapan dulu. Ya, jadi sendiri dulu kan diberikan contoh seperti misal kaki diluruskan, kemudian Ya. dicium lututnya. Oke. Kalau belum nyampe kan ditekan pelan-pelan oleh pelatihnya sampai si kening ini nempel di lutut. Oke. Kemudian ke samping kiri, samping kanan. Itu kalau sudah dirasa anak ini mulai terlihat lentur nih, mulailah naik. Itu pun jangan terlalu tinggi. Kalau sudah mulai menguasai baru dinaikkan. Oke, Gitu oke. ke dinding dan dipeluk sehingga si kening ini nempel di lututnya. Ya, kasih pertama 20 detik. Itu menarik sih, latihan itu menarik. Ya, Kebetulan saya dulu waktu SD, fun fact-nya Pak, saya pernah belajar taekwondo sama Bang Rino. Cuman saya nggak lanjut karena tadi saya lebih fokus ini belajar hafalan sholat dulu saya. Jadi udah gitu. Agamis dulu saya waktu SD ya. Nah, sekarang saya penasaran Pak, kalau misalnya latihan ke tembok itu bisa Pak? bisa. 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 Bisa dipraktikkan Pak? Bisa. Boleh. Boleh. Siapa? Kenapa ya kesini ya? Bisa dipraktikkan? Aman? Kameramen aman? Sepertinya saya masih ada basic-basic taekwondo Pak. Ada, bisa. Boleh Pak kita coba praktikan untuk latihan ini ke atas, boleh? Boleh. Boleh lah Pak. Boleh. Mudah-mudahan sih kita coba. Penasaran nih, masih ada nggak nih saya jiwa-jiwa? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana nih Pak di sini Pak? Boleh. Atau ke pundak saya aja. Allah, Ke pundak, apa? gimana nih? Naikkan. Gini. Nah, seperti ini. Gini Pak. Ya, terus kaki yang yang bawah ini lurus. Tidak Lurus. boleh ditekuk. Lurus ya? Ya, kemudian ini mencium kepada lutut. Ini ditarik. Mencium lutut. Nah, Oke. gitu. Harus nyampe. Harus nyampe. Nah, ya. Oke. Harus nyampe ya? Ya. Tahan. Nah, ini 8 hitungan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, seperti itu. Itu Bertahap jadi harus bertahap. Kebetulan saya hari ini episode pertama dan terakhir kayaknya nih. Aduh, lumayan teman-teman. Kita barusan praktik ya. Dan bener kalau udah lama gak olahraga tuh ya kayak Kaku Ya. jadi kaku ya. Baru segitu. Baru segitu ya kaku ya.
Nah, ini sebelum ke pertanyaan yang lain nih, saya mau tanya ini, penasaran nih dari Sabem dan dari Saipum nih, kira-kira kemarin itu ada yang viral, ada statement di media sosial. Kalau barangkali mau nanya, kalau Sabem nge-gym? Dulu, Ya? sekarang enggak. Oh dulu nge-gym? Dulu nge-gym, sekarang Bapak nge-gym dulu? Kalau saya enggak sih. Kalau saya enggak? Iya, jadi di rumah saja nge-gymnya. Ada yang berstatement katanya, mohon maaf nih ya bahasanya, katanya orang yang nge-gym itu goblok, Pak, katanya. Oh, Aneh ya Pak ya? enggak lah. Menurut Bapak enggak dong, kan sehat harusnya Pak ya? Iya, sebenarnya untuk orang-orang ini kan berbeda hobi. Iya. Ada yang senangnya nge-gym, ada yang senangnya bela diri, ada yang senang basket, ya, voli dan lain-lain gitu kan. Pada intinya manusia ini harus punya hobi, gitu kan. Seperti nge-gym kan terlihat bugar, gitu kan. Si dada ini ngebentuk, tangan ini kan berotot berisi. Orang kan senang ngelihatnya juga. Iya, benar Pak. Gitu. Karena itu kan yang pertama buat kesehatan juga, ini buat kita lagi laki-laki bikin pede ya Pak ya? Pede. Iya, jadi bukan goblok nge-gym itu ya, itu kesehatan, kebugaran. Aneh. Ya, itu aneh ya. Ya, itu kita skip ke pertanyaan selanjutnya kayaknya ya. Ada statement begitu ya aneh. Nah, ini mungkin dari Sabun tadi sudah menyampaikan bahwasanya untuk korban-korban perundungan jangan cenderung untuk diam, coba speak up, entah ke orang tua, guru atau teman ya. Betul. Dan bahkan kalau misalnya udah berlatih taekwondo itu lebih dilatih lagi tuh mentalnya, karena kita dulunya yang dibully, mungkin ketika punya ilmu rasanya pengen balas dendam ya. Ya. Cuman di sana kita belajar lagi untuk lebih rendah hati. Nggak akan berani ngebully lagi. Nggak akan berani ya. Udah dapat medali. Udah dapat medali nih setiap Senin nih ke depan terus nih. Ya ke depan terus setiap Senin. Teman saya tuh dulunya dibully Pak, dibully terus dia. Setiap hari Senin ke depan terus tuh. Wah, kirain saya dapat penghargaan, dia pengibar bendera Pak dulunya Pak. Gitu. Wah, saya nggak jadi takut sama dia ya. Nah nih, saya mau nanya nih, menurut pengalaman Bapak, apakah latihan bela diri bisa membuat seorang lebih percaya diri dan berani bersuara? Oh, tadi sudah dijawab. Nah ini untuk ngomongin Pemcab Taekwondo untuk 5 tahun ke depan dari Sabem Rino sebagai ketua, apa dampak terbesar yang ingin dicapai Taekwondo Garut dalam 5 tahun ke depan? Cita-cita saya ingin unit taekwondo atau dojang ini tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Garut. Sekarang kan masih lingkupnya masih ada di 8 kecamatan. 8 kecamatan. Ya, saya inginnya sampai ke Pamengpeuk, sampai ke Bungbulang. Cuma SDM pelatihnya belum ada. Nah, itu cita-cita saya, mudah-mudahan penerus ketua Pemcab ke depan bisa mewujudkan itu. Tapi untuk periode Sabem sendiri sampai saya sampai 2026. Sampai tahun depan berarti terakhir. Nah, nanti ada ini lagi lah rapat Pemcab gitu kan. Apakah seperti apa mekanismenya nanti kita lihat dari teman-teman di pengurus. Gitu aja. Jadi rekomendasi dari Sabem selaku ketua nih sekarang nih sampai ketua 2026, mudah-mudahan tadi sampai ke seluruh kecamatan Kabupaten Garut ya. Iya, ingin, tapi kan belum tentu bisa sekaligus, ya, bertahap. Harus bertahap ya. Ya, bertahap aja. Gitu. Kalau dari Bapak Saikum? Kalau dari saya sendiri tadi selain misalnya penyebaran unit ya, SDM juga tadi memang pelatih kita tidak terlalu banyak seperti di kabupaten kota yang lain. Jadi ketika mau pendirian unit ya kita harus regenerasi. Regenerasi. Baik itu dari bidang pelatihannya, kemudian regenerasi pelatih, kemudian regenerasi wasit. Karena di Garut pelatihnya bisa dihitung jari lah ya, berarti tidak seperti di kabupaten kota lain itu sampai ratusan pelatih. Jadi ibaratnya kasar tiap gang itu ada tempat latihan. Kalau di kita ya karena terpusat di ibaratnya beberapa kecamatan, terutama di pusat kota. Ya, jadi kadang ada yang pelatih misalnya satu pelatih itu unitnya ada 3 gitu ya, ada 4, itu perlu asisten pelatih, tidak oleh sendiri. Apalagi tadi untuk mewujudkan misalnya di 42 kecamatan ya. Nah, kita belum nyampe misalnya ke arah utara tadi sudah ada di Darussalam, ke arah agak selatan ada di Cikajang, kita ada di 303 Cibulu, di tentara kita. Oh iya Cibulu, yang tadi pakai tempat camping itu saya latih. Jadi kebetulan Sabem yang melatih ya. Jadi memang perlu tadi regenerasi gitu ya, regenerasi atlet. Kalau atlet sudah jelas jenjangnya. Tadi yang sudah habis ibarat waktu atletnya, kita ada rencana untuk regenerasi pelatih.
Karena untuk menjadi pelatih itu kita tidak mudah. Misalnya jadi sabuk kita, tiba-tiba jadi pelatih tidak. Kita ada diklatnya. Ada diklat lagi? Diklat pelatih, gitu ya, baik di tingkat kabupaten ataupun provinsi biasanya sering diadakan. Kemudian ada regenerasi wasit juga sangat penting, ya. Okay. Wasit juga ada tadi ada wasit kirurgi, ada pomse, sangat penting karena ketika kita tidak menguasai ilmu perwasitan, nah takutnya nanti dicurangi, gitu kan. Kita tidak tahu dan sebagainya. Nah, kita wasit ada 6 orang ya, salah satunya Sabrina sebagai wasit nasional dan saya juga termasuk wasit daerah Provinsi Jawa Barat. Nah, ini minggu depan kita ada diklat pelatih dan diklat wasit penyegaran, gitu ya, penyegaran wasit. Minggu depan? Di minggu depan itu diklat pelatih, minggu depannya lagi diklat wasit. Di mana biasanya kalau diklat pelatih? Biasanya di Bandung, gitu ya, di Bandung. kota provinsi biasanya ada penyelenggaranya. Untuk apa? Untuk event tadi Popda sama BK Porprov karena lisensi pelatih dan wasit itu sangat penting untuk kegiatan tersebut. Banyak itu yang ikut diklat minggu depan? Iya, ada beberapa penyegaran, jadi ibaratnya mah dicas ulang lah. Oh, dicas ulang, oke. Staminanya biar kembali ya? Ya, ilmu perwasitannya, aturannya diperbaharui. Karena kita itu aturan terkait taekwondo itu dari Korea. Kalau Korea berubah aturan, pasti ke Indonesia, ke Garut pun berubah, gitu ya. Nah itu tadi mungkin untuk mewujudkan yang tadi Ketua Pemcab sampaikan untuk menyebar di 42 kecamatan, tadi harus ada memang regenerasi. Oke, regenerasi. Berarti ini mungkin sedikit nih. Berarti menjabat itu kurang lebih berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Berarti tahun depan itu tahun terakhir. Tahun terakhir. Capek nggak Pak? Ya. capek. Tapi namanya sudah hobi ya. Pertama tuh kalau hobi itu dijalani seperti orang mancing gitu kan. Oh iya benar. Nungguin ikan lama, kalau buat saya ngapain gitu kan. Tapi kalau orang suka mancing seneng. Itu daya tariknya di pas itu. Bapak saya tuh gimana gitu, biasanya drag gitu kan. Pulang ke rumah bawa ikan. Susah kalau udah hobi mah. Gimana pun ya senang aja. Senang aja ya. Oke, jadi menyelenggarakan tanggung jawab, melaksanakan amanah, tapi karena hobi itu jadi seru ya. Walaupun capek tapi seru. Iya. Jadi ketika kita melaksanakan roda organisasi gitu ya, tadi pasti ada hal yang positif dan negatifnya. Yang positifnya kita tingkatkan, yang negatifnya kita perbaiki. Evaluasi lah banyak kalau organisasi itu tidak sempurna. Ya. Tadi kan terkait banyak dinamikanya ya. Oke, berarti setelah mau menuju 4 tahun dan akhir kepengurusan ini sudah banyak yang dilalui dan harapannya mudah-mudahan bisa menyebar di seluruh kecamatan di kecamatan Kabupaten Garut ya. Tepuk tangan dulu buat pengurus cabang Kabupaten Garut. Ini kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Pak. Mau nanyain tentang peran keluarga. Peran keluarga dalam meningkatkan kualitas atlet-atlet di Kabupaten Garut nih. Bagaimana sih peran keluarga seharusnya? Sangat vital, sangat penting orang tua itu. Sekarang gimana atlet mau berlatih kalau orang tuanya tidak setuju? Ya. Tapi namanya orang tua pasti akan mengizinkan anaknya untuk mengikuti olahraga yang sifatnya positif dan memberikan dukungan untuk masa depan. Namanya bela diri kan pertama itu sangat positif terhadap mental, perilaku, disiplin. Kemudian di taekwondo sendiri kan sertifikat itu sangat berlaku untuk seleksi TNI, Polri ataupun ke jenjang sekolah. Itu sangat-sangat diperlukan. Makanya orang tua sangat mendukung untuk taekwondo ini. Alhamdulillah di Garut sangat mendukung orang tua terhadap taekwondo. Amin. Nah, selama melatih atau mengurus di Pemcab Kabupaten Garut, pernah mendapatkan momen-momen haru nggak, atau mungkin ada momen paling berkesan selama melatih atau selama 4 tahun terakhir ini menjabat, kira-kira dari Sabu Merino ada gak momen-momen berkesan entah sama anak buah ya, anak yang dilatih atau selama mengerjakan tugas sebagai ketua, kira-kira? Yang membuat saya terharu dulu zaman saya sebelum bergabung di wasit. Oke. Nah, jadi kan namanya kita tidak tergabung di wasit, kita gelap nih terhadap competition rule, aturan bertanding. Sehingga si atlet ini kalah, gitu kan, sering kalah. Kenapa gitu kan? Akhirnya saya masuki diklat wasit daerah hingga ke nasional. Di daerah saja saya memahami, oh atlet itu di arena tidak boleh gini, tidak boleh begini. Akhirnya kan alhamdulillah setelah saya bergabung di wasit,
saya atlet-atlet ini bisa menorehkan prestasi. Oke, karena udah tahu ya Pak ya. Ya. Setelah diklat sudah banyak edukasi yang masuk juga bahwasannya untuk rulesnya itu seperti ini dan lain sebagainya. Jadi tahu juga ya. Ya, dengan adanya posisi saya dan rekan-rekan yang lain, Mas Sekum juga kan, sehingga kita selain melatih cara menendang, kita juga memberikan arahan kepada atlet ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan di arena. Gitu. Iya. Karena kan kita ini bela diri yang amatir, maksudnya dibatasi dengan aturan. Salah satunya apa? Yang Salah tidak satunya boleh dilakukan di arena ketika Tangan bertanding. tidak boleh memukul muka. Tangan tidak boleh memukul Tangan muka. tidak boleh memukul muka. Tapi kalau kaki Kalau ke kaki boleh muka, muka. poinnya gede. Wah, Kalau tendangan lurus, poinnya 3 ke kepala. Kalau tendangan putar, poinnya 5. Tapi kalau mau mukul, itu bisa kena memukul hukum. nggak boleh ya. Tidak boleh. Tapi Memukul kalau hanya ke badan. Kalau kaki itu boleh tuh mau ke kepala juga ya. Emang sasarannya ke kepala, kakinya. Boleh lah. Taekwondoin. Siapa tahu ada yang penasaran sama Bang Rino. Yang saya nggak bisa taekwondo ya, mohon maaf nih. Oke, ada lagi nggak Kalau mungkin yang paling aturan-aturan? sebenarnya kalau momen haru itu tadi selain misalnya kita ibaratnya terjun di tadi wasit dan yang lainnya, sebagai seorang pelatih dan sebagai seorang pengurus, momen harunya adalah ketika atlet kita meraih prestasi, ya. Masalah menang kalah itu adalah ibaratnya di lapangan, ya. Kalau dapat medali itu sudah pasti sangat terharu. Tapi ketika atlet kita bermain dengan baik, sudah ibaratnya bertanding dengan baik, ya, di sana juga ada momen haru. Ibaratnya ternyata mereka sudah maksimal. Yeah. Terlepas tadi ibaratnya di lapangan itu kalah atau menang. Ya, alhamdulillah gitu tadi terkait atlet itu dapat medali itu kita sangat terharu ya. Banyaklah momen tersebut. Tapi ketika kalah juga sama ya. Kadang yang terharu itu ada yang tadi dapat prestasi, yang tidak dapat prestasi juga sama. Nah di sana bagaimana kita ibaratnya menanamkan ke atlet kita yang misalnya belum dapat medali, yang sabar, ibaratnya belum dapat maksimal, yang sabar, insya Allah di ibaratnya di kejuaraan kedepannya akan berprestasi lagi. Itu kan prosesnya ya. Proses gitu ya. Proses Momennya latihannya. kita sebagai pengurus di sebelah sana sebenarnya yang paling utama dari pengurus dan pelatih adalah ketika anak didik kita, atlet kita itu mencapai prestasi dengan jerih payah dengan proses yang lama. Ya. Rasa keluarganya terbentuk kan kalau latihan terus ya. Jadi karena terus latihan, sering komunikasi, mental, fisik juga itu jadi terbangun chemistry antara pelatih dan orang tua. Jadi ketika pertandingan gimana pun hasilnya tapi prosesnya sudah terlalui bersama. Itu yang bisa menjadi tolak ukur kita. Mungkin kedepannya kalau ada salah kita evaluasi. Yang bagusnya kita tingkatkan seperti itu. Ada sedikit tambahan. Kenapa sih? Yang membuat terharu itu pertama ada anak ikut latihan di Koreng. Itu kan Garut kota lah maksudnya. Yeah. Tapi dia dari Warung Putih. Warung Putih jauh sih lumayan. Jauh, dekat Leles. Dekat Leles. Iya, Warung Putih. Iya, dekat Leles. Nah, itu. Nah, awal-awal dia diantar sama ibunya. Yeah. Kalau ditinggalin ibunya nangis. Oke. Lama-lama si anak ini mandiri. Saya tanya umur berapa, Sabang? 7 tahun, 8 tahun, masih kecil. Ya. Lama-lama dia saya perhatikan tidak ada ibunya. Gitu saya tanya mana mamahnya, nggak ikut. Kenapa? Ya saya belajar sendiri. Kamu berani? Saya kaget juga anak berani gitu kan. Abi kan belajar taekwondo, Abi kedah Wantun, tapi kan saya was-was juga. Tapi saya kontak ibunya, nggak apa-apa, belum cerita nanti sore juga saya jemput. Saya juga tetap, walaupun itu kan. Terus yang bikin haru ini apa? Si anak ini istilahnya mah dalam kondisi yang ekonominya biasa, dia melakukan perjalanan jauh, mau melatih taekwondo dan prestasinya bagus. Iya, lu raja KO dia tuh. Oh iya. Sekarang tuh udah prestasi bagus ya berarti. Bagus prestasinya itu. Ikut kompetisi kejuaraan. Awal-awalnya dia bertanding itu nggak mau gitu kan, takut gitu kan. Tapi setelah berjenjang latihan, ikut latihan, mulai terlihat macan di arenanya itu. Iya. Jadi kalau lawan dia tuh pasti dia menang KO terus. Itu yang saya senang. Asli Garut tuh orang. Asli Garut tuh.
anak warung pete. Anak warung pete. Oke. Buat warganet semuanya yang bisa menemukan orang warung pete tersebut, kok tulis di kolom komentar. Aira namanya. Oh, namanya Aira, udah bersedia sama-sama, nggak jadi. Ya, oke, namanya Aira, orang warung pete. Dia yang sudah juara beberapa kali mungkin ya. Ya lumayan lah. Atlet disebutnya berarti udah atlet. Udah atlet. Ya. Cuma sekarang yang bersangkutan jarang latihan, mungkin karena kesibukan sekolah. Dulu mungkin SD, sekarang udah meningkat mungkin sekolahnya. Dulu SD masih unyu-unyu, masih lucu, Ya, terus semangat ya. ya. Oke. Menarik sekali perbincangan hari ini, banyak hal yang akhirnya saya tahu dan akhirnya saya rasakan kembali bahwasannya ini kaki itu ya barusan naik juga, waduh. Ini saya harus olahraga lagi sih, tapi karena waktu dan mungkin sekarang juga ternyata hari Jumat, Sabang menuju Jumatan, jadi mungkin di pertanyaan terakhir sekalian closing statement nih, apa satu pesan untuk generasi muda Kabupaten Garut dari Sebum Rino terlebih dahulu? Kalau pesan dari saya, yang pertama jangan pernah menyerah walaupun kita pernah mengalami kegagalan. Bangkit, karena tempaan hidup itu hanya untuk orang-orang tangguh dan hebat. Dan hidup itu perlu perjuangan. Hidup perlu perjuangan, guys. Apapun yang diperjuangkan kita akan membuahkan hasil pada akhirnya. Amin. Dari Bapak Seku. Kalau dari saya untuk generasi muda Kabupaten Garut, apapun yang terjadi, ya, jangan menangis, jangan menyerah, buktikan bahwa kita bisa, terutama dengan olahraga, ya. Karena Pak Soekarno pernah berbicara. Pak Soekarno pernah berbicara apa? Ini mantan aktivisnya mulai muncul kembali nih. Jadi yang bisa mengibarkan bendera Indonesia itu ya ada dua ya, ibaratnya di semua negara atau di dalam kegiatan apapun. Yang pertama adalah duta besar ya, sudah jelas. Yang kedua adalah olahragawan atau atlet yang berprestasi itu pasti bisa mengibarkan bendera Indonesia dimanapun berada. Ya, benar. Nah itu, jadi apapun yang terjadi jangan menyerah, jangan menangis, tunjukkan bahwa kita itu bisa. Ya. Oke. Nah, jadi itu jangan pernah menyerah. Terutama. Jangan pernah menangis, tunjukkan bahwa kita itu bisa. Ingat, laki-laki tidak bercerita. Iya. Laki-laki olahraga, ya. Olahraga umat, ya. Terima kasih sekali lagi. Saya Rino, terima kasih Bapak Sekum. Hari ini sudah bincang-bincang, sudah hadir di Suara Garut. Mudah-mudahan nanti ada waktu kita ngopi-ngopi kembali. Dan tidak lupa juga berterima kasih kepada Garut Souvenir nih, salah satunya yang udah hadir di sini. Ini banyak nih merchandise Garut Souvenir, bagus-bagus. Dia banyak dipakai nih kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan. Terus ada asgatur, ada asga umroh ya. Ya barangkali di Sabam atau Bapak Seku mau umroh ya. Ya ajak kita lah ya. Ya kita bareng-bareng kan ya. Nanti kita di sana belajar taekwondo. Bisa. Oke, terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan sehat-sehat selalu dan kami ucapkan sampai jumpa, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.